Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Dendi Nugroho dalam channel pembahasan tentang sejarah dan hal-hal menarik lainnya. Oke, baik para viewers, semoga para viewers dalam keadaan sehat, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan semoga negara kita masa pandeminya segera berakhir agar kita bisa beraktivitas, apalagi bisa jalan-jalan. Oke. Nah, pada kali ini masih berhubungan tentang lanjutan part pertama ya. Part pertama. Jadi bagi yang belum nonton videonya nanti linknya akan saya tampilkan di atas ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel saya, bantu saya untuk membuat video ini jauh lebih baik. Oke, viewers, video kali ini kita membahas part kedua tentang perkembangan Islam. Di mana bagian pertama yang kita bahas adalah tentang kerajaan atau kesultanan. Ya, kesultanan. Dimulai dari yang pertama ya, yaitu Samudra Pasai. Walaupun saya mohon maaf sebelumnya, mungkin ada beberapa kerajaan-kerajaan yang mungkin tidak saya masukkan ke dalam PowerPoint ini dikarenakan mungkin kekurangan referensi ya dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita mulai. Pasai atau Samudra Darussalam itu petanya ada di sebelah kanan ya. Ya, kanan. Oke. Yang biru-biru gitu. Warnanya biru-biru. Biru abu-abu lah pokoknya. Oke, letaknya di pantai Sumatera, pantai utara Sumatera, yaitu Aceh, dekat dengan Semenanjung Malaya. Jadi masih di Sumatera. Ya, Aceh ini masih di Sumatera ya. Kerajaan Samudra Pasai ini masih di Sumatera. Kesultanan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Kesultanan ini memang mencapai masa keemasannya pada Mahmud Malik Az-Zahir yang periodenya 1326 sampai 45. Aktivitas perdagangan memang berkembang pesat di sana karena memang perdagangan khususnya melalui laut adalah gerbang utama ekspor impor. Sebagai contoh seperti era modern sekarang di mana peranan pelabuhan itu sangat penting bagi suatu negara, khususnya negara-negara yang notabene berbentuk kepulauan seperti Indonesia ataupun yang tidak masuk dalam kategori landlocked ya, atau yang suatu negara yang terkepung oleh daratan semua. Nah, mengapa penting? Karena memang kembali lagi, pelabuhan ini adalah gerbang dari kegiatan ekonomi yaitu ekspor dan impor. Maka sangat perlu sekali pelabuhan itu dibangun beserta dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya. Karena apa? Untuk mempermudah dan tentunya untuk mengurangi biaya pengapalan. Mungkin ya, seperti itu. Oke. Nah, karena pelabuhan ini penting, maka tak pelak beberapa kerajaan-kerajaan di Nusantara yang memiliki pelabuhan itu menjadi pusat perdagangan yang internasional, dalam arti sering disinggahi oleh pedagang-pedagang dari luar wilayah mereka. Nah, namun sayang sekali dalam perkembangannya ya namanya sebuah kerajaan atau kesultanan atau negara ya konteksnya sama seperti manusia, lahir, tumbuh, berkembang dan mati gitu kan. Seperti itu. Di mana kerajaan ini runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugis pada 1521. Kemudian pada 1524 Pasai berubah menjadi Kesultanan Aceh. Nah, masuknya kekuatan Eropa memang tidak terlepas dari latar belakang orang-orang Eropa, khususnya Portugis dan Spanyol yang memiliki semangat 3G, Gold Glory Gospel. Salah satunya adalah gospel untuk menyebarkan ajaran Katolik ya, Kristen Katolik ke wilayah lain. Pasca wilayah Andalusia tersebut berhasil bebas dari kekuasaan dinasti Islam yang ada di Afrika Utara. Gitu. Nah, namun untuk pertama kalinya yang diserang itu sesungguhnya bukan Pasai. Pasai itu belakangan. Yang diserang pertama adalah Malaka yang berada di Semenanjung Melayu yang merupakan pintu gerbang untuk masuk ke Asia Tenggara. Sesungguhnya Aceh ini strategis karena memang berada di ujung paling barat dibandingkan Singapura. Makanya kalau diperhatikan, bisa nggak Pak kita mengalahkan Singapura? Bisa, bangun saja itu namanya Sabang, menjadi sebuah pusat transit, dagang, dan sebagainya. Itu saya yakin bisa
berkembang. Terlebih lagi ujungnya di paling ujung, otomatis wilayah cakupan lautannya lebih luas dibandingkan Singapura yang kecil. Oke, lanjut kita. Nah, kita masuk ke Kesultanan Aceh. Nah, ini Kesultanan Aceh merupakan kesultanan yang dapat dikatakan paling lama eksis. Ya, kurang lebih paling lama eksis dari 1507 hingga 1903. Nah, kita lihat ilustrasi yang ada di sebelah kiri ini adalah peta Pulau Sumatera, di mana ini adalah ilustrasi mengenai kekuasaan Aceh. Nah, dari situ kan viewers bisa melihat legendanya ya, mulai dari pusatnya, goyang-goyang, pusat kekuatan atau ibu kotanya, kemudian tempat-tempat penting, lalu Aceh, wilayah kekuasaan Aceh, kemudian wilayah yang dikuasai oleh Sultan Iskandar Muda dalam perkembangannya, dan perairan yang di bawah kontrol Aceh. Serta yang tanda panah ini wilayah ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh baik itu untuk ekspedisi untuk keluar negeri, salah satunya melawan Portugis di Malaka, kemudian melawan Kesultanan Melayu, serta rute ke wilayah lainnya. Walaupun di sana juga ada Batavia ya, yang sudah berdiri sama Banten. Oke. Letak Kesultanan Aceh berada di Aceh Besar, didirikan oleh Ali Mughayah Shah tahun 1466 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang sudah ditaklukkan sebelumnya. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda bertahta, Aceh mencapai puncak kejayaannya dengan meluaskan wilayahnya dari Delhi yang dikenal sekarang sebagai penghasil karet dan tembakau sampai ke Semenanjung Malaya. Akan tetapi puncaknya ini bukan perihal sultannya sendiri, tapi aspeknya adalah Aceh ketika itu berhasil membuat sistem pemerintahan yang efektif. Maka ini sedikit cerita bahwa sesungguhnya ada penjelajah-penjelajah dari luar, kalau nggak salah dari Perancis pernah bertestimoni, dia sering menemukan di Aceh itu di Kutaraja, menemukan orang-orang yang cacat. Cacat, mengapa? Ya ternyata penerapan hukum di sana cukup ketat tapi juga dapat dikatakan baik ya, efisien. Makanya banyak yang cacat karena ada yang hukum di pancung tangannya, kakinya, bahkan yang paling menyakitkan adalah diinjak gajah sampai mati. Diinjak gajah sampai mati. Seperti itu. Tapi itu sebagai imbal balik dari sistem pemerintahan yang dijalankan secara efektif. Namun, peninggal suksesornya dari Iskandar Muda, yaitu Iskandar Thani, Aceh mengalami kemunduran. Faktornya adalah semakin kuatnya pengaruh Eropa di wilayah Asia Tenggara, salah satunya dari Inggris dan juga Belanda. Puncaknya adalah, bukan puncaknya sih, tapi pasca terjadinya perang di Eropa dan juga perang di Eropa atau perang Napoleon, terdapat perjanjian bahwa sesungguhnya Aceh ini kesultanan yang harus dihormatin oleh Belanda. Karena ketika itu Aceh memiliki relasi politik dengan Turki, Utsmani, dan Inggris. Ya, Inggris juga membuka hubungan diplomatik dengan Aceh. Nah, berikutnya, karena ada konsep Pax Nederlandica yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, maka Belanda melakukan semacam serangan untuk mendapat pengaruh di Aceh. Maka tak pelak, perang Aceh itu adalah perang yang paling lama. Dari saya lupa awalnya tahun berapa, pokoknya setelah adanya perjanjian London atau Convention of London, baru kemudian
kerajaan ini ditaklukkan sekitar 1903 atau 1903 atau 04 ya. Tapi mungkin 1904 karena perjanjiannya sudah berlaku. Makanya kan tandai dengan jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing, Delhi, serta Bengkulu ke tangan Belanda. Makanya sampai-sampai pemerintah kolonial Belanda harus membuat unit khusus yang bernama Marsose. Bahkan tidak hanya khusus, mereka juga mengirim seorang akademisi, seorang ilmuwan, yaitu antropolog bernama Snook, untuk meneliti sejauh mana sih kebudayaan Aceh ini yang membuat perang itu bisa berlarut-larut. Gitu. Maka tak heran, kalau dalam konteks peperangan modern, keberadaan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, bahkan sejarah, itu sangat dimanfaatkan oleh suatu negara. Kayak misalnya negara-negara besar ya. Karena apa? Itu penting untuk melakukan semacam upaya diplomasi, tidak hanya peperangan tapi juga upaya diplomasi. Seperti itu. Oke? Tadi Aceh. Kita pindah ke Jawa. Yeay, welcome back to Jawa. Kerajaan ini merupakan kerajaan pertama di Pulau Jawa. Didirikan oleh Raden Patah di daerah Bintoro, Demak ya, Bintoro, di pesisir utara Jawa Tengah, yang merupakan tadinya adalah yang dimana merupakan ini adalah wilayah kekuasaan Majapahit. Seiring dengan semakin mundurnya pengaruh Majapahit akibat konflik-konflik internal kerajaan. Nah, perlu kalian ketahui para viewers mengenai Demak adalah raja-rajanya, mulai dari Patah, Pati Unus, Trenggono, hingga Hadiwijaya atau yang dikenal sebagai Joko Tingkir. Pada Sultan Trenggana, pemerintah Demak memang berkembang pesat, wilayahnya meluas sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Pertanyaannya mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan sisa-sisa kerajaan-kerajaan Hindu atau masyarakat yang kerajaan yang bercorak Hindu? Ya tentunya mereka menyingkir. Salah satu yang bisa saya ceritakan di sini adalah keberadaan kerajaan Sunda Galuh atau salah satunya Sunda Galuh yang bisa saya paparkan sedikit karena saya juga masih mencari referensi detailnya. Jadi ketika Demak itu berkembang dan kerajaan bercorak Hindu ini semakin lama tergusur, mereka itu nantinya akhirnya pindah ke selatan Jawa, sampai sempat kerajaan tersebut mendirikan kota di Kawali. Kawali itu di daerah sekitar antara Ciamis, antara daerah-daerah Ciamis, Tasik ke sana lah itu yang saya tahu. Kemudian mundur sampai akhirnya ke wilayah yang kita kenal sebagai Sukabumi, ya kan, Cianjur, ya, sampai ke wilayah Banten bagian selatan, seperti itu. Makanya kan di Jawa Barat kita mungkin agak kesulitan atau jarang menemukan candi ya, bangunan-bangunan candi. Mungkin yang saya ketahui sejauh ini hanya di wilayah Garut, di Cangkuang, di Setu Cangkuang. Mungkin di antara viewers ada yang tahu candi-candi bercorak atau candi ya yang ada di Jawa Barat di mana saja? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Joko Tingkir atau Hadiwijaya ini menjadi Sultan Demak pada 1568 dengan memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang. Sepeninggal Joko Tingkir, mulailah terjadi perebutan kekuasaan yang mengakibatkan perebutan kekuasaan dan muncullah kerajaan-kerajaan baru seperti Pajang, kemudian muncullah Mataram dan Kesultanan Cirebon, bahkan ada hubungannya dengan kerajaan di tempat lain kayak di Blambangan atau Banten dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja ya saat ini ya yang bisa saya sampaikan para viewers sekalian yang masih setia dalam channel saya ini. Saya mohon maaf apabila ada, saya lupa masih unjuk peta ya. Sorry my friends. Oke, ini peta ini adalah peta tentang perkembangan kerajaan bercorak Islam. Salah satunya yang ada di Jawa, yaitu Demak. Dan ini adalah wilayah jangkauannya terluas Demak.
Demak ini memang pengaruh ya, saya bilang bukan kekuasaan secara de facto, tapi pengaruhnya ada. Yaitu ada di bagian tengah dan timur, bahkan sampai sedikit ke Bali, walaupun tidak seutuhnya ya. Walaupun cuma sedikit yang saya ketahui. Kemudian di bagian Jawa Barat nih, nah bagian Jawa Barat sudah berbeda kekuasaan lagi, yaitu adanya Kesultanan Banten ke depannya, dan kerajaan bercorak Hindu ini akhirnya lama-lama fade away. Ya, memudar pengaruhnya. Oke? Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan para viewers sekalian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video saya ini. Tapi saya juga mohon supportnya ya dengan klik like, komen, dan juga subscribe channel saya, serta share video ini jika memang para viewers merasa video ini sangat bermanfaat bagi dunia. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk menantikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye-bye.